tolongin nggak Mail, ketemuin aku Kak Niki. Kalau emang lo nggak jual produk berbahaya, lo ngapain cari-cari gue, mau nyuap mulut gue, ngapain? Guys, gue ada beberapa pertanyaan yang mungkin cuman kalian yang bisa jawab. Setelah Nikita Mirzani diresmikan jadi tersangka atas dugaan pemerasan ya kan. Yang pertama pertanyaan gue adalah kenapa Dr. Reza Gladys tidak melaporkan Nikita Mirzani sebelum uangnya ditransfer? Karena beritanya kan ada uang yang sudah ditransfer ke Nikita Mirzani. Satu itu pertanyaan. Yang kedua, kenapa Dr. Reza Gladys tidak mau produknya direview oleh Nikita Mirzani? Kalau memang produknya bagus, kalau memang produknya tidak ada masalah, seharusnya tidak perlu takut untuk direview oleh Nikita Mirzani, benar nggak? Nah, kalaupun direview tidak baik oleh Nikita Mirzani atau dimanipulasi oleh Nikita Mirzani, ya kan tinggal dilaporin gitu loh. Kenapa harus takut direview gitu? Nah guys, dari dua pertanyaan tadi, gua mencoba memunculkan dua versi. Yang pertama dugaan pemerasan, yang kedua dugaan pelicin guys. Kalau misalkan dugaan pemerasan, cara pemerasannya seperti apa guys menurut kalian? Terus yang kedua, kalau pelicin, ya mungkin saja gitu Dr. Reza Gladys tidak mau direview produknya oleh Nikita Mirzani, yang akhirnya disitulah muncul komunikasi antara Dr. Reza Gladys dengan Nikita Mirzani melewati Mail gitu ya guys. Jadi kalau menurut kalian yang benar versi mana nih? Apakah pemerasan atau pelicin? Harusnya tuh kalian jangan ngelaporin gue ke polisi gerombolan sirkus yang blow on. Harusnya kalian cari perhimpunan dukun terhebat di Indonesia untuk bikin mulut gue ini gagu, tangan gue nggak bisa ngetik. Tuh harusnya gue kasih tahu tuh caranya. Kalau cuma lapor-laporan polisi gampil guys, semua bisa dibuktikan nanti sesuai fakta. Lagi lu juga bodoh si muka abu-abu ini ya. Lu yang ngerekam sendiri, lu sendiri yang ngasih jadi barang bukti. Kan gue jadi tahu rekaman isi suara lu sama Mail. Kagak ada tuh pemerasan maksa. Malah lu yang mohon dong diketemuin sama Kak Niki. Karena Kak Niki kalau udah ngomong rakyat Indonesia tuh percaya. Karena emang yang gue omongin tuh fakta. Bagus lu rekam. Jadi nanti bisa didengerin di pengadilan. Biar lu makin terpuruk. Ya, gak usah lu jualan lagi skincare, lu jualan aja singkong kek, ubi kek, gayung kek, apa serah deh ya, atau lu jualan lotion pemutih kek, badan lu tuh abu-abu. Sama hukum ya, jadi gue udah tahu pasti gue bakal ditersangkain. Nanti dari tersangka nih, nanti gue dipaksa nih buat ditahan-tahan nih. Udah tahu guys, jadi gue santai. Ini tuh belum berakhir, ini baru dimulai. Masih ada persidangan. Bukti-bukti dari mereka juga nggak kuat. Tapi nggak tahu deh, kok bisa naik gue tersangka. Jadi gue itu baru dipanggil sekali ke Polda, baru sekali. Kurang dari 2 minggu gue dinaikin jadi tersangka. Keren kan Nikita Mirzani? Cuma Nikita Mirzani yang bisa digitukan, yang lain gak bisa guys. Kalian mau lapor, biar kalian bener pun pasti prosesnya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nikita Mirzani datang tanggal 6 Februari, belum 2 minggu, baru 10 hari udah dinaikin jadi tersangka. Keren kan gue? Kalian harus mengakui bahwa gue keren. Karena kalau kalian ngelapor, belum tentu guys diproses cepat, belum tentu. Laporan gue aja ke tukang semir itu 7 bulan guys, 7 bulan. 7 bulan. Bukti-bukti yang menjadikan Nikita Mirzani tersangka dugaan pemerasan Dr. Reza Gladys. Kuasa hukum Nikita Mirzani kembali mencuri perhatian. Kali ini, artis sensasional itu menetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap bos skincare, yaitu Dr. Reza Gladys. Polda Metro Jaya pun membeberkan sederet barang bukti yang menguatkan tuduhan tersebut. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi, penyidik telah mengumpulkan berbagai barang bukti yang cukup untuk menjerat Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, bukti transfer uang yang diduga hasil pemerasan; yang kedua, tangkapan layar percakapan
yang berkaitan dengan kasus tersebut. Yang ketiga, bukti pembayaran cicilan. Yang keempat, perjanjian pengikatan jual beli dan tanda bukti pemesanan. Yang kelima, beberapa flash disk yang berisi dokumen elektronik terkait kasus tersebut. Dan yang ketujuh, 8 ponsel yang diduga digunakan dalam transaksi dan komunikasinya. Yang kedelapan, analisis forensik digital dan barang bukti elektronik. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Kembali terbukti kata-kataku toh, persoalan skincare, persoalan kosmetik itu apa? Coba kau lihat, 20 Februari 2025 resmi Nikita Mirzani dan asistennya ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Itu selalu saya bilang kemarin, katanya Pak ini Nikmir begini, Pak ini Doktif begini. Kalau ada pemerasan, ada ini, ada itu. Kalau ada pemerasan, kau contoh itu Reza Gladys, pintar dia laporkan berdasarkan fakta. Ada bukti chat, setelah diperiksa itu bukti chat, WhatsApp, ada saksi, bukti transfer. Dan dirasa dari kepolisian itu bahwasanya buktinya cukup, ya sudah ditetapkan jadi tersangka. Jangan ngoceh ini Pak diperas Pak begini. Padahal nggak ada bukti, nggak berani juga melapor. Jadi kronologinya itu awalnya Nikmir menjelek-jelekkan katanya produknya Reza Gladys. Terus katanya kalau you mau saya tutup mulut, kirim 5M. Dikirimkanlah dia 2 tahap, tanggal 14 sama 15. Totalnya itu 4M. Begitu teman-teman. Jadi kemarin yang ngomong kalau diperas, diancam apa semua, itu ada aturannya, saya udah bilang, tinggal laporkan aja. Kemudian tanggal 3 Desember Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani. Setelah itu diperiksa 10 orang saksi, ada screenshot WhatsApp, ada bukti transfer handphone dan lain-lain, bahkan ada flash disk. Kemudian polisi merasa bukti sudah cukup, maka ditetapkanlah mereka sebagai tersangka. Kemarin dipanggil, katanya minta untuk dijadwalkan ulang karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan you harus tahu Nikita Mirzani itu dijerat dengan pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE, itu maksimal hukumannya 6 tahun. Terus ada pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu tentang pengancaman, ancaman maksimal hukumannya adalah 9 tahun. Yang kedua, setelah melakukan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan Nikita Mirzani dan Mail Saputra sebagai tersangka. Nikita Mirzani dijerat pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 10 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Nikita juga dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Terakhir, Nikita Mirzani dijerat dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Di sisi lain, Nikita Mirzani membantah keras tuduhan ini. Menurutnya, uang senilai 4 miliar yang disebut sebagai hasil pemerasan itu sebenarnya adalah bayaran untuk endorsement produk kecantikan skincare Dr. Reza Gladys. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Lanjutkan kabar terkait Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polda Metro Jaya. Diduga telah terjadi tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Itu dikenakan terkait masalah Undang-Undang ITE. Dan kalau menelisik Undang-Undang ITE tentang pengancaman dan pemerasan, itu masuk di ranah pasal 27 Undang-Undang ITE. Nah, di dalam pasal 27 Undang-Undang ITE ini ancamannya itu hampir mencapai 6 tahun. Dan juga disangkutkan terkait pasal 45, yaitu pengancaman melalui daripada elektronik. Nah, di sini kalau kita lihat di pasal 27 dan di pasal 45 terkait pengancaman dan pemerasan melalui Undang-Undang ITE, maka kita harus melihatnya secara komprehensif, di mana kalau dibilang pemerasan itu wajib adanya
pengancaman memang dimulainya, sehingga orang tersebut merasa terancam dan juga merasa di dalam ketidakberdayaan, sehingga menyerahkan sesuatu yang memang diminta oleh si yang mengancam. Namun kalau kita kaitkan dengan kasus Nikita Mirzani, apalagi disangkutkan pasal tindak pidana pencucian uang. Yang terakhir, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmit, bahkan menegaskan kalau kliennya tidak pernah mengenal Dr. Reza Gladys secara langsung. Justru Dr. Reza yang disebut pertama kali menghubungi asisten Nikita Mirzani, yaitu Mail Saputra, untuk mereview produk kosmetiknya. Dari percakapan dengan Mail dengan pelapor, memang ada pembicaraan soal uang, awalnya 5 miliar rupiah, tetapi dinego menjadi 4 miliar. Itu pun pembayaran 2 kali. Jadi ini disebut pemerasan, rasanya kurang pas, ujar Fahmi Bachmit. Fahmi juga menambahkan tidak ada unsur pemaksaan atau pengancaman dalam komunikasi antara kedua belah pihak pada saat itu. Kalau memang tidak ada kepentingan, kenapa si Dr. Reza Gladys harus memberikan uang? Nikita juga nggak pernah ketemu sama orang ini, tambahnya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.